Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki tanggal 18 Syawal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 April 2026 Masehi. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah libur di bulan Ramadan, karena terakhir kita kajian di bulan Sya'ban. Dan sejak itu baru hari ini kita berjumpa kembali di tempat yang mulia ini, salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya. Tempat hambanya beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, berzikir kepadanya, rukuk, sujud di dalam salatnya, tempat yang mulia. Jadi alhamdulillah pertemuan kita diperjumpakan oleh Allah. Kita berjumpa di tempat yang mulia ini, salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Dan nikmat di antara nikmat yang banyak itu yakni Allah berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Ini di antara nikmat yang besar. Kalaulah kita perhatikan bagaimana kasih sayang Allah terhadap kita semuanya, hambanya, tentu kita semakin beriman kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Namun di antara yang harus kita sama-sama menasihati, nasihat buat diri kami pribadi dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yaitu setelah Ramadan pertahankanlah, tetaplah istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan apa yang telah Allah permudah kita di madrasah imaniyah, yakni di bulan Ramadan, usahakan setelah Ramadan itu dipertahankan. Apa yang biasa kita lakukan itu dilakukan juga setelah bulan Ramadan. Dan mungkin di antara kita alhamdulillah sudah selesai puasa 6 di bulan Syawal. Namun ya bagi yang belum, masih ada waktu sekitar kurang dari 2 pekan lagi, 12 hari atau 11 hari lebih kurang, untuk bisa mengejarnya. Karena keutamaannya jelas, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana tsumma atbahu sittan min Syawal kana kasyam ad-dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun atau sepanjang masa, sepanjang tahun di tahun itu. Jadi usahakan, ini keutamaan yang besar di antara keutamaan-keutamaan yang lainnya atau nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah mudahkan kita. Dan jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah agar ibadah yang telah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mengamalkannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena kita telah mengetahui bahwasanya
Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah sebagai masjid yang pertama di permukaan bumi, kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berdoa kepada Allah agar diterima amalannya membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah. Begitu juga Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di setiap pagi zikir pagi itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta kepada Allah. Dan di kajian kita ketika menyambut bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban, bagaimana orang-orang soleh terdahulu meminta kepada Allah 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar diperjumpakan dan dimudahkan beribadah di bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya agar kemudahan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan ibadah di bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, apakah pernah kita setelah berlalunya Ramadan berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berdoa agar siam kita, puasa kita, qiyam kita, tarawih kita, tilawah kita, sedekah kita, infak kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, zikir kita, birrul walidain kita, dan seterusnya, itu agar Allah terima? Pernahkah kita berdoa kepada Allah setelah Ramadan ini berlalu? Mungkin sekali, ada 2 kali. Tetapi kalau sudah berlalunya Ramadan sudah agak lama ini, mungkin kita meminta yang lainnya. Padahal momen kesempatan bisanya berjumpa dan beribadah di bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar, karena ini adalah madrasah imaniyah untuk menjadikan di antara hamba Allah yang mau berusaha berjuang agar menjadi hamba yang bertakwa, sebagaimana Allah janjikan ketika memanggil orang-orang beriman untuk diwajibkannya berpuasa, la'allakum tattaqun. Namun itu mudah kita mengucapkannya, tetapi sangatlah berat untuk mengamalkannya. Karena kata ulama, di antara tandanya amalan kita itu diterima, di antaranya itu kita senantiasa mengamalkannya, tidak terputus, dawam. Dan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW di dalam sabdanya, ahabul amali ilallah ta'ala, yaitu adwamuha walau qal, atau kama qala Rasulullah SAW. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa diamalkan, meskipun itu hanya sedikit, tetapi senantiasa tiap hari kita mengamalkannya. Apapun yang bisa kita, Allah mudahkan, berikan kita kesempatan, amalkan tiap hari, setiap hari. Nah, ini diusahakan agar kita senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah, meskipun meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Jadi apakah kita menjadi hamba yang lulus atau tidak, itu kita bisa merasakannya. Apakah kita sudah mulai malas, apakah kita sudah menunda-nunda, nantilah. Ya, karena setan yang dibelenggu sudah dilepas. Pintu surga yang awalnya di bulan Ramadan dibuka itu sudah ditutup kembali. Begitu juga dengan pintu neraka yang awalnya ditutup itu dibuka kembali. Jadi sudah mulai gersang, sudah mulai malas, sudah mulai jauh dari Al-Quran. Ini pertanda berarti kita lulusnya tidak sempurna. Masih ada kelalaian di dalam diri kita, masih menunda-nunda kebaikan. Kembali kita ke puasa 6 tadi, terutama bagi ummahat ya, kaum muslimah, wanita muslimah, diperhatikan, terutama yang masih ada tamu bulannya, haidnya, itu diperhatikan kondisinya, karena ini lebih kurang 12 hari lagi, 11 hari lagi. Apakah misalnya kita
maksudnya wanita muslimah dalam keadaan haid misalnya, perhatikan sampai kapan sucinya. Seandainya misalnya dia mulai hari ini, perhatikan 5 hari, 6 hari, usahakan misalnya 6 hari masih ada kesempatan untuk puasa 6, mana lebih dahulu mengqadha puasa atau mengajar puasa 6? Tentunya puasa 6. Ini pembahasan yang lapang. Karena ini dikaitkan dengan 6 hari bulan Syawal. Kalau sudah berlewat Syawal sudah masuk Zulqa'dah. Lalu bagaimana Ustaz qadanya? Bukankah di hadis itu man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Ini masih umpang, umpang ya, apa istilah bahasa Indonesia. Masih ada kekurangannya. Belum diqadha. Bagaimana? Ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau radhiyallahu anha Ummul Mukminin mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Jadi masih ada kesempatan 10 bulan lagi untuk mengqadha puasa Ramadan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit nasihat sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan matan salah satu usul atau usul salasah. Itu sedikit untuk membangkitkan semangat kita kembali, dan mudah-mudahan Allah memudahkan apa yang kita inginkan dari kebaikan dan menjaga kita, menjauhkan kita dari segala keburukan. Alhamdulillah, di perjalanan kita ini insyaallah ini adalah pembahasan kita yang ke-17 di bulan Syawal ini. Masih suasana inilah, masih suasana lebaran, karena kalau di rumah sebagian kaum muslimin masih ada kue lebarannya. Jadi kita sebagian besar ya masih baru pertama berjumpa, maka diucapkan tahniahnya, taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Jadi mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan tersebut. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adakumullah. Jadi alhamdulillah ini sudah lebih kurang separuh ya perjalanan kita dalam pembahasan ini, yang mana 4 muqaddimah di matan itu sudah kita selesaikan bersama-sama. Kemudian kita masuk ke landasan yang utama yang pertama, yakni ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu telah kita pelajari juga bersama-sama penjelasannya. Kemudian kita memasuki landasan yang kedua, ma'rifah dinul Islam bil adilah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu alhamdulillah itu Islam, definisinya kita telah mengetahuinya, yakni Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, yakni yaitu menyerahkan diri kita itu istislam lillah dengan mentauhidkan Allah, kemudian diiringi dengan wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dengan ketaatan, dan wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Alhamdulillah kita telah mempelajari rukun Islam yang 5, bunya Islam ala khams, itu syahadat, 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Alhamdulillah telah kita bahas secara ringkas. Tentunya kita membahasnya secara global ya, bukan terperinci, bukan tafsil, sebagaimana kita mempelajari fikih. Fikih kan dimulai dari misalnya sholat, hal-hal wajibnya sholat, hal-hal yang syaratnya sholat, berwudu dulu dan seterusnya, enggak. Tetapi kita hanya gambaran besar secara umum, kewajibannya, dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu adalah pondasi dari agama Islam, pondasi, rukun, tidak boleh ditinggalkan. Lalu bagaimana? Lalu kita berpikir bagaimana dengan haji, itu telah kita bahas juga, karena ada kalimat manis tato'a, bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu. Begitu juga dengan zakat. Zakat yang wajib, ada zakat fitri atau kita kenal dengan zakat fitrah, ada zakat mal namanya. Ini zakat mal ini tidak semua juga yang wajib. Kalau dihitung dari hartanya cukup 1 nisab dan 1 haul, itu baru ada kewajiban. Tapi kalau kurang,
itu tidak ada kewajiban untuk berzakat, cukup dengan sedekah dan infak saja. Jadi tidak semuanya. Adapun yang lainnya tentunya telah kita bahas mengenai ini, dan ini adalah nikmat dari Allah. Kita sudah membahas tingkatan yang pertama di dalam Islam. Jadi ada 3 tingkatan di dalam Islam yang sebagaimana telah kita mulai sebelum Ramadan. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ini Islam sudah kita pelajari, insyaallah kita akan memasuki iman, yakni al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua yaitu al-iman, iman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba memulai pelajaran kita kembali. Tentunya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita bacakan matannya, tadi bahwasanya usul yang kedua, yakni landasan utama yang kedua yang ada di dalam matan ini, yaitu ma'rifatud dinil Islam bil adilah. Itu mengenal agama Islam itu dengan dalil. Ini kita harus tekankan sedikit, kita arahkan ke manhaj, bagaimana tata cara beragama yang benar di dalam agama Islam. Itu dalil Al-Quran dan Sunnah itu di dalam akidah. Adapun di dalam usul fikih itu Al-Quran, Sunnah, hadis, ada juga di situ ijma dan ada qiyas. Ini dibedakan. Jangan disamakan pembahasan akidah dengan pembahasan fikih. Begitu juga dengan istilah sunnah. Berbeda ulama. Ada kalau sunnah di dalam pembahasan akidah itu adalah tariqah, itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Seluruhnya pengamalan dari Islam itulah sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam masalah akidah. Adapun di dalam masalah ilmu hadis, sunnah itu adalah hadis. Setiap perkataan Nabi, setiap perbuatan Nabi, setiap pertujuan Nabi, sifat dan akhlak Nabi SAW dalam ilmu hadis. Adapun dalam ilmu fikih itu yang dikenal dengan sunnah, itu sunnat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ini terkadang dai kondang yang sering muncul di YouTube, banyak followernya, tidak paham. Ini kan sunnah, dikerjakan, tidak tahu dia sunnah yang dimaksud adalah akidah. Sunnah yang dimaksud ini. Nah, jadi harus didudukkan. Apa menurut ulama ini tidak boleh disamakan. Jadi istilah-istilah itu makanya ada sebagian ulama dalam pembahasan akidah seperti usulus sunnah, itu maksudnya pokok-pokok akidah. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu memiliki kitab usulus sunnah, atau Imam Al-Barbahari rahimahullah taala kitabnya Syarhus Sunnah, penjelasan sunnah, maksudnya masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kemudian ke generasi berikutnya tabi'in, tabi'in, dan yang mengikutinya dengan baik sampai akhir zaman. Itu di akidah yang sahihah. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Itu makanya Imam Barbahari dalam Syarhus Sunnah, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Jadi Islam itu sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, prakteknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu adalah Islam. Yang dipraktekkan oleh Nabi itu adalah Islam. Paham kan? Ini sedikit manhaj, jarang dibahas. Ini adalah akidah yang kita harus pegang kuat, tata cara beragama yang baik ini. Jadi contoh untuk pengalaman kita semuanya. Waktu COVID-19 di tahun 2000-an, kita mengetahui ya, sebagian besar masjid itu tutup, nggak ada sholat, ditegakkan sholat. Jadi ada semacam jamaah ikhwan kita juga, kita tidak sebutkan siapa ustadznya, kita tidak sebutkan siapa ikhwannya. Jadi waktu itu beliau berhujjah bahwasanya ini adalah fatwa keputusan dari disebutlah seorang ustadz yang S1, S2, S3 di Madinah ini. Lalu kata kita, ini ibadah, kenapa ditutup masjid?
Meskipun masjid ini ditutup, masih banyak masjid kaum muslimin di perumahan-perumahan itu tidak ditutup. Memang terkadang pintu aksesnya tidak seperti yang biasanya, tapi masih dibuka, masih bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan, hari raya di rumah, ini baru merasakan. Nah, sementara di perumahan, karena kami domisili di Panam, itu masih ada yang buka di perumahan-perumahan. Tidak di pinggir jalan Subrantas. Kalau di pinggir jalan Subrantas, itu mungkin ada apa ya, patrolinya. Tapi di perumahan siapa yang patroli di dalam-dalam itu? Ya, alhamdulillah, ketika itu terjadilah dialog dengan ikhwan ini, mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat yang dikeluarkan atau fatwa ya oleh Ustadz ini. Lalu kita sebutkan, karena kita tidak boleh taklid ya, tidak boleh takut dengan manusia untuk masalah agama. Lalu kita sebutkan, apakah Jibril turun ke Ustadz itu? Diam dia, diam. Tentu jawabannya tidak. Kalau tidak turun Jibril, kita tidak boleh diambil, boleh ditolak, kecuali sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia manhaj, tata cara beragama di dalam agama. Kalau ini sudah kuat, siapapun yang berkata manusianya, profesor, doktor, apapun, syekh, apapun, ada hadis Nabi, semuanya tenggelam. Hadis Nabi yang kita ambil. Dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini dia pembahasan manhaj akidah seperti itu. Harus kita pegang kuat-kuat. Tidak boleh kita sedikit fitnah, oleng. Sedikit fitnah, oleng. Kata Ustadz ini dia S2, S1, S3-nya Madinah pula. Ini Ustadz ini oleng jadinya. Pilih, ambil dasarnya apa, lihat dalil-dalil yang digunakan, lihat pendapat ulama mana yang digunakan, akan ketahuan siapa yang ada istilah bahasa ilmiahnya syubhat, siapa yang menyebarkan kerancuan, siapa yang menyebarkan fitnah yang sebenarnya itu adalah lebih lemah daripada sarang laba-laba. Bagi orang yang kuat manhajnya, cara beragama yang benarnya kuat. Tapi kalau enggak ya oleng, ragu. Itu makanya kalau ada sesuatu yang viral-viral, banyak orang yang bertanya, ini gimana, bagaimana. Maka kita perhatikan, biasanya orang yang kurang kokoh itu biasanya kurang malas hadir ke majelis ilmu, terutama pembahasan akidah dan manhaj. Tapi kalau datang ustadz dari luar kota, ustadz yang terkenal, yang di YouTube itu baru hadir. Tidak muat masjid RJ, tidak muat masjid Abu Darda. Setelah Ramadan di Idul Fitri di hari raya, alhamdulillah kami pulang safar waktu itu tanggal 22 Maret. Maka sholat subuh di Abu Darda enggak sampai satu saf. Karena santri libur dan hanya orang yang mukim di bagian dalam, tidak ada. Kalau di tarawih banyak. Nah, itulah keadaan. Itulah keadaan di masa-masa tersebut, masa liburan. Dan ada juga nih pengalaman juga untuk berbagi ya, supaya kita kuat di dalam agama, supaya kita senantiasa hadir di majelis ilmu, yakni tentang takhrij hadis puasa Senin Kamis. Ada juga yang bertanya kepada kita jelaskan. Memang untuk penelitian mungkin kita tidak sebagaimana yang meneliti, salah seorang yang ahlinya mungkin, cuman kita sebutkan bahwasanya imam yang 4 alimatul arba, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu membahas di dalam pendapatnya bahwasanya puasa Senin Kamis itu ada. Tentu mereka mengetahui dalilnya. Adapun takhridnya apakah itu sanadnya dhaif dan ini, jadi ini ngotot dia yang belajar sama yang ini, salah seorang yang dai juga ngotot. Ini beliau ahli ini mentakhrij hadis, mengenai ilat hadis dan seterusnya. Lalu kita pakai jurus yang tadi. Apakah Jibril turun kepada beliau? Kalau tidak turun Jibril berarti bukan utusan Allah. Bukan utusan Allah. Di setiap perkataan manusia itu bisa diambil dan ditolak kecuali sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah duduk itu perkaranya, insya Allah kita tidak akan goyah lagi. Insya Allah. Taib. Kita mulai dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua yaitu al-iman. Di sini disebutkan oleh muallif penulis rahimahullah taala, wa huwa bid'u wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu
memiliki 70 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi dari 70 cabang lebih itu adalah kalimat la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wadanaha, dan yang paling bawah, yang paling rendah adalah imamatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan apapun bentuknya, duri, pecahan kaca, bangkai tikus, apapun bentuknya, sampah ada di jalan kaum muslimin yang kita lewat lalu lalang, ada, disingkirkan. Apalagi yang berbahaya. Bawa mobil, kalau itu tidak membahayakan, nanti rem pakem pula, ditabrak orang di belakang. Itu sebaiknya ketika berjalan. Tapi kalau bawa mobil, seandainya tidak masalah di belakang, lihat spion belakang, tidak masalah, berhenti dulu, dihindarkan. Oh, parkir, nah itu enggak. Itu mengganggu itu. Itu apalagi yang di perumahan ya, orang walimah, pesta pernikahan, dipakai jalan, dialihkan, mutar-mutar kita jadi. Itu tidak boleh. Ya, itu memakai hak umum demi kepentingan pribadi, tetapi kami sudah rapat dengan RT. Mungkin kurang dari persiapan, seharusnya sewa gedung, tidak perlu yang mewah, yang sederhana saja. Tapi karena mungkin hemat biaya, ya akhirnya di jalan di depan rumah. Ini sebenarnya kalau di dalam Islam tidak boleh. Tapi bagaimana lagi, karena sudah warga di sana, sudah rapat juga dan seterusnya, ya terpaksalah kita yang sekali lewat itu mutar-mutar. Apalagi di perumahan. La haula wala quwata illa billah. Baik. Di gangguan-gangguan tersebut, parkir di jalan diperhatikan. Karena kalau tidak itu tidak tempat parkir, usahakan. Jangan marah juga, misalnya kita parkir depan pagar rumah orang, lalu orangnya cari-cari, lalu dimarahinnya kita, jangan marah juga. Karena kita salah, ini kita lawan juga, nggak usah, karena kita dalam keadaan salah. Jadi hadis ini, ungkapan ini beliau kutip dari hadis Nabi SAW. Lalu beliau melanjutkan, warkanuhu sittah, rukunnya ada 6 yang kita ketahui, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, yaitu 6 ya. Insyaallah ini kita kupas satu-satu. Pertama, pengertian iman. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, iman itu secara lughah at-tasdiq, itu mempercayai, at-tasdiq di dalam hati tentunya. Adapun secara syariat, yaitu i'tiqadu bi qalbi, yaitu i'tikad, keyakinan di dalam hati, wa qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil jawarih, dan diamalkan dengan jawarih, anggota badan, wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dia itu memiliki 70 cabang katanya, disebutkan di sini. Namun ada definisi lain lagi yang disebutkan oleh ulama yang lain, seperti yang kita ketahui, pernah mendengarnya, itu Syekh Masyhur Hasan Salman hafizallahu taala, salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah taala, yang pernah ke Indonesia ya, terutama di Jakarta, di Jawa-Jawa, tapi kalau ke sini saya masuk sana pernah. Masyhur belum ya? Syekh Ali Hasan yang pernah ya, Syekh Ali Hasan yang pernah. Nah, jadi beliau pernah mendefinisikan, begitu juga dengan Syekh Salim Ihlali, sama-sama murid Syekh Albani, dengan kalimat yang lain, istilahnya di ujungnya nun semua, nun, itu qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, i'tiqad bil janan, itu diyakini dalam hati, amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan, ziyadatu bi taati ila rahman, bertambah dengan ketaatan dengan yang maha pengasih, yang khusu bi taati ila syaitan, dan berkurang jika taat kepada syaitan, jika mengikuti langkah syaitan. Jadi nun semua, qaulu bil lisan, nun ujungnya, i'tikadu bil janan, di i'tikad dalam hati, nun juga,
Amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan, nun juga ujungnya. Ziyadatu bi ta'ati ila rahman, bertambah dengan ketaatan kepada ar-rahman, nun juga ujungnya. Yang kusubi ta'ati ila syaitan, dan berkurang ketika mengikuti langkah-langkah syaitan, nun semuanya. Jadi apa namanya, keindahan yang beliau susun ini meniru kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah kalau kita hayati bagaimana susunan Al-Qur'an yang membuat terkesima orang-orang kafir Quraisy. Contohnya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, semuanya. Ini indahnya susunannya. Lalu bahasa-bahasa yang sangat indah. Jadi Al-Qur'an itu membuat bahasa, kalau bahasa apanya, bahasa kitanya, bahasa orang-orang Minang ya, bahasa halus namanya, terhormat. Jadi bahasa halus, atau bahasa Jawa yang halus, bahasa Sunda yang halus. Jadi kalau bahasa Sunda itu, kalau Banten tuh kasar itu, orang-orang apa tahu itu ya. Orang Jawa kalau bagian-bagian Solo, Jogja, Keraton itu halus itu. Jadi berbeda. Jadi Al-Qur'an itu menggunakan bahasa yang halus semuanya, bahasa yang halus, yang indah, yang ketika kafir Quraisy mendengarnya maka tersentuh hatinya. Karena tidak ada yang seindah itu. Mereka waktu itu, zaman itu suka bersyair. Ketika mendengar Al-Quran, melambung jiwa mereka seolah-olah terbang ke langit. Nah, itu yang dirasakan. Susunan-susunannya, balaghahnya indah. Karena kita minimnya pengetahuan kita dengan bahasa Arab, qawaid kita minim, nahwu kita minim, sorof kita apalagi, lalu balaghahnya kita tidak mengetahui dan seterusnya, maknanya juga kita tidak tahu. Jadi kita biasa-biasa saja. Itu kalau orang yang paham terkadang meneteskan air mata. Di mendengar kajian Ustadz Firanda Dirja hafizallahu taala, yang beliau dalam kajiannya menyebutkan dosen beliau ketika di Universitas Islam Madinah itu kebetulan sholat di sampingnya dosen syariah yang mengajarkan fikih tentunya, belajar tentang pernikahan, talak, cerai dan seterusnya, ila, zihar. Nah, ini banyak lagi pembahasan fikih sebagaimana kita di kampus ya. Di kampus itu 16 kali pertemuan itu dibahas semuanya. Mulai dari awalnya bagaimana sebelum pernikahan, setelah pernikahan, seterusnya, dan permasalahan tentang pernikahan. Nah, ini kebanyakan kaum muslimin dan muslimat tahunya nikah saja. Permasalahan dalam nikah tidak mengetahui. Cerai misalnya, talak kan, lalu zihar itu apa, ilah itu apa, dan seterusnya, khulu itu apa, tidak paham. Jadi kata suaminya, saya ceraikan, seolah-olah sudah berpisah habis. Tidak. Di dalam Islam itu belum berpisah habis, masih ada masa iddah. Masa iddahnya berbeda-beda. Orang yang dicerai, ditalak masih hidup, suaminya itu salah satu quru, 3 kali suci, maksudnya dari haid. Adapun yang cerai sudah belum, sedikit lagi. Adapun yang cerai mati itu 4 bulan 10 hari. Adapun ketika dia meninggal, istrinya dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Wanita yang menopause, yang tidak haid lagi, itu 3 bulan. Nah, jadi berbeda-beda kondisinya. Jadi apabila suaminya misalnya karena ribut, saya ceraikan kamu, pulang kamu ke orang tuamu, dan itu statusnya masih suami istri. Pernikahannya masih sampai habis masa iddahnya. Jadi selama masa iddah salah satu quru, lalu dia bercumbu kembali, sudah rujuk. Tetapi setelah habis masa iddahnya, nah itu sudah putus tali pernikahannya, akad nikahnya, dan jika ingin rujuk, akad nikah baru. Nah, ini banyak yang tidak mengetahui. Jadi ketika suaminya mentalaknya seolah-olah udah habis, udah kiamat dunia, tidak kembali lagi. Tidak. Sebetulnya juga suami ketika ditalaknya istrinya habis sudah, tidak, itu masih tanggungannya, masih jangan diusir dari rumah misalnya, dan masih diberi nafkah, jangan diusir dari rumah, tidak boleh.
kecuali tinggal di rumah mertua kita itu kita yang keluar kan. Kan ada perumahan mertua indah, kita di mana tinggal PMI apa itu perumahan mertua indah. Tinggal itu biasanya orang Minang ya, tinggal di rumah Mintu. Itu berbeda. Jadi banyak permasalahan-permasalahan agama yang belum diketahui. Kembali kita yang ke kajian Ustaz Firanda. Jadi ketika imam di Masjid Nabawi menyebutkan firman Allah, salah satunya di penggalan ayat at-talaqu maratan. Maratain, talak itu 2 kali. Maksudnya cerai yang bisa kembali itu, yang bisa rujuk itu 2 kali. Talak 1, talak 2. Adapun talak 3 itu bayan, berpisah. Lalu setelah berpisah timbul penyesalan, mau kembali lagi. Itu harus nikah dulu istri itu, dicampuri oleh suaminya yang dinikahinya. Kalau bercerai baru bisa nikah kembali. Tapi tidak boleh muhalil dengan muhalal. Dibayar, disewa kan, istilahnya kambing pejantan, nikahlah dengan itu, nanti cerai lagi, itu tidak boleh. Haram. Jadi hal-hal yang semacam ini kan, ada peristiwa yang lucu yang diceritakan oleh orang keadaan ini di zaman dulu ya, dalam zaman dahulu orang tua kita. Jadi dia sewa kambing penjantan, istilahnya bahasa tanda kutip, untuk nikah dengan mantan istrinya di talak 3, nanti dalam jangka, jangan kamu pegang-pegang dia, nanti 2 bulan ceraikan lagi gitu. Dibayar. Terus setelah dibayar, rupanya dia dilakukan. Ini yang istrinya, yang mantan istrinya tidak mengetahui. Nikah sah dan seterusnya. Lalu karena kepiawaian yang laki-laki ini, jatuh cinta, akhirnya nggak mau dia. Nah, kami cocok. Marah-marah yang bayar. Tapi karena waktu Isya telah masuk, kita sampai definisi ya. Karena tadi kita muqaddimahnya untuk mempreskan kembali, karena setelah Ramadan supaya tetap istiqomah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, meringankan kita untuk beribadah kepadanya, dan juga dalam talabul ilmi, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian ini, maka kita akhiri kajian kita insyaallah, dan diumumkan juga bahwasanya kita kembali ke setelan pabrik, setelan awal. Ketika dihubungi oleh Bapak pengurus, bukankah ini Selasa pekan pertama, karena sebelum Ramadan pekan pertama Selasa kan dengan ustadz kita yang lain, supaya tidak bosan terus kan. Tapi alhamdulillah waktu itu dijelaskan bahwasanya untuk hari Selasa kembali dari setiap pekannya bersama ustadz, kata Pak pengurus. Jadi kita kembali ke setelan pabrik setiap Selasa insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.